Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan segala puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah memberikan nikmatnya, karunia-Nya sehingga bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa melakukan ibadah. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada hari ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan ketika kita nanti dicabut ruhnya oleh Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat ini adalah amalan orang-orang yang cinta dan ingin dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini merupakan sebuah tanda bahwa orang itu ingin diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini tanda bahwa orang yang mengucapkannya pengen diaku sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan siang hari ini, selepas kita menunaikan sholat Jumat, selepas kita beristirahat dari aktivitas kita, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Nashaihul Ibad. Sekarang kita masuk di bab yang ketiga dan maqalah yang ke-12. Hari ini kita akan membahas sebuah tips, ya, sebuah cara agar kita terhindar dari kesulitan. Orang-orang yang merasa hidupnya penuh dengan kesempitan, insya Allah ini caranya. Orang-orang yang mungkin selama ini berpikir selalu, kok saya begini, kok saya begitu terus, kayaknya gak ada kemajuan gitu kan. Kayaknya hidup tuh musibah mulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengetahui bersama-sama, yakni apa saja hal-hal yang dapat meringankan kesulitan atau bahkan bisa jadi menghilangkan kesulitan itu. Sehingga segala kesulitan yang kita rasakan, ketika kita tahu cara penyelesaiannya, maka insya Allah itu akan sangat memudahkan kita. Nah, sekarang kita bacakan redaksinya. Wal maqalatu ats-tsaniyah asyar. Maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama ay tibail qulub. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukum, ahli hikmah. Atau Imam An-Nawawi menyebutnya bukan ahli hikmah, tapi obat hati. Kalau dokter spesialis, nah kalau ini spesialis daripada hati. Orang yang merasa kesulitan dalam hidupnya, nah ada resep dari dokter hati, yakni ba'dil hukama. Apa yang disampaikan oleh beliau? Salah satu asya tufarrijul usos.
Ya, salah satu asya tufarrijul khusus. Apa itu? Ada 3 perkara, ada 3 hal yang dapat membuka lebar-lebar daripada pintu kesulitan atau masalah-masalah yang terjadi yang begitu sulit katanya. Maka ayo kita perhatikan apakah kita sudah melakukan cara ini atau belum. Cara ini diberikan langsung oleh ahlinya, yakni at-tibail qulub, para dokter hati. Orang yang bisa melakukan ini yakin 100% bisa lolos daripada kesulitan-kesulitannya. Yang pertama apa? Zikrullahu ta'ala. Kata dokter hati, orang yang ingin diluaskan kesempitannya, yakni zikrullahi ta'ala. Perbanyak menyebut Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, jadi zikir kepada Allah mungkin tahapannya itu banyak ya. Di antaranya itu mungkin zikir secara lisan dengan menyebut dari kata-kata atau kalimat-kalimat thayyibah. Ya, sebelum kita lebih jauh, ya mungkin kita bisa mulai dari sana, yakni kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita fahami. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, La haula wa la quwata illa billah, dan lain sebagainya. Itu zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun zikir itu tidak berhenti di sana. Ya, ada lagi zikir yang tingkatan yang lebih tinggi, tapi bagi orang awam, bagi pemula bahasanya, bagi mereka yang baru mengenal zikir, pakailah zikir yang umum ya. Terus selanjutnya yang kedua apa? Yang dapat memperluas kesempitan seseorang, waliqa'u auliyaih. Kalau banyak masalah, jangan datang kepada teman yang biasa-biasa saja, tapi datangilah waliqaul auliya. Artinya Imam An-Nawawi di sini menjelaskan minal ulama wassalihin. Datanglah kepada ulama atau minimal datang kepada orang-orang yang soleh dan solehah. Masalah kita itu bagi mereka ya, minal ulama, bagi para ulama mungkin itu nggak ada apa-apanya. Atau bagi orang yang soleh, yang banyak ibadahnya, itu mereka sudah melewati tuh masalah-masalah begitu. Makanya di sini dikatakan kalau ingin keluar dari sebuah kesempitan, kesulitan, maka temuilah ulama. Temuilah ulama atau datanglah kepada orang yang soleh di antara kita. Datang, insya Allah ulama maupun orang-orang soleh ini akan memberikan nasihat-nasihatnya, akan memberikan arahan-arahan yang memang itu bisa mengeluarkan seseorang dari kesempitannya. Selanjutnya, yang dapat mengeluarkan seseorang dari kesempitan, dari masalah yang menerpanya adalah wakalamul hukama. Apa itu kalamul hukama? Yakni kalam-kalam dari ahli hikmah. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini dengan alladhi yadullu ala khairad dunya wal akhirah. Artinya apa? Orang yang bisa menunjukkan kepada 2 kebaikan. Ingat, 2 kebaikan. Apa itu? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oleh karena itu, di dalam kitab Nasaihul Ibad ini penuh dengan nasihat-nasihat bagi kita. Makanya insya Allah orang yang mau mengetahui kitab ini, mempelajari kitab ini, itu hidupnya akan baik-baik saja. Hidupnya akan aman-aman saja. Kenapa? Karena dia tahu kunci-kuncinya, dia tahu solusinya. Ya. Kalamul hukama ini bisa disebut juga dengan nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat ini
Bisa berupa suara, bisa berupa tulisan. Kalau berupa suara mungkin bisa lewat ceramah-ceramah, kajian, tausiah. Nah, kalau berupa tulisan itu bisa berupa kitab, buku-buku ya, ataupun literasi-literasi yang dapat memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ingin dimudahkan segala urusan kita, kalau kita ingin diselesaikan masalah-masalah kita, maka yang pertama di dalam kitab An-Nasahihul Ibad ini perbanyaklah zikir kepada Allah. Yang kedua, datangi ulama atau ya orang-orang yang soleh. Yang ketiga, cari ya kalamul hukama, cari nasihat-nasihat yang bisa menunjukkan kepada dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, itu yang ke-12. Allahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan pada maqalah yang ke-13. Wal maqalatu ats-tsalitsah asyar. Adapun maqalah yang ke-13 Anil Hasan Basri radhiyallahu an. Ya. Maqalah yang ke-13 ini nasihat yang diberikan oleh Hasan Basri. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Nashaihul Ibad ini, siapa Hasan Basri? Wa huwa min akabirit tabi'in. Imam Hasan Basri ini merupakan pembesar, akabir tabi'in, pembesar-pembesar para tabi'in. Nah, di nasihat yang ke-13 ini sangat sangat memukul kita. Apakah kita ada di kondisi ini atau bukan? Kalau kita ada di kondisi yang disebutkan nanti, maka cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mohon ampun, cepat-cepat kembali ke sejadah kita, kita tundukkan kepala kita dengan bersujud sebanyak-banyaknya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam hal-hal yang disebutkan dalam maqalah yang ke-13 ini. Hasan Basri pernah berkata, yang pertama, man la adabalahu. Man la adabalahu. Apa itu? Barang siapa yang tidak ada adab dalam dirinya. Tidak ada adab dalam dirinya. Artinya apa? Orang ini enggak punya adab. Nauzubillah ya, kalau kita termasuk di sini, nauzubillah, jangan sampai. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini ma'allah ta'ala wa ma'a khalqi. Artinya apa? Ketika berinteraksi dengan Allah maupun berinteraksi dengan sesama manusia, ma'allah atau ma'a khalq. Ya. Orang yang tidak punya adab ketika bersama Allah maupun bersama makhluk. Ini yang pertama. La ilma lahu. Yang kedua, orang yang tidak memiliki adab kepada Allah, yang tidak memiliki adab sesama manusia, maka dikatakan la ilma lahu. Orang itu enggak punya ilmu. Walaupun dia gelarnya berderet sampai S3, sampai profesor atau apapun namanya, ketika dia tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak ketika menyembah Allah maupun ketika berinteraksi dengan sesama makhluk, la ilma lahu, maka orang itu dikatakan tidak punya ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang kedua, masih dalam nasihat dari Hasan Basri, wa man la sabara lahu. Dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran atas dirinya. Siapa yang tidak sabar atas dirinya? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ala tahmulil balaya wa adal khalqi wa ala masyaqqah ijtinabil ma'asi ala ada'il faraid. Imam An-Nawawi menjelaskan di sini yang dianggap seseorang tidak sabar atas dirinya adalah dia tidak
kuat menanggung sebuah musibah. Terus juga dari apa? Gangguan sesama manusia. Manusia itu kan kadang suka jahil, ngomongin, mencela, menggibahi. Nah, dia kalau nggak sabar tuh bahaya. Terus juga manusia itu dia tidak mau atau tidak bisa menjauhi perbuatan maksiat, ya. Dan beratnya ketika dia menjalankan kewajiban atau menjalankan ibadah. Ya. Jadi orang yang tidak sabar atas dirinya adalah orang-orang yang tidak kuat dalam melakukan kewajibannya kepada Allah dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, orang yang tidak sabar atas dirinya itu apa keterangan selanjutnya? Lihat. La dinalahu, kata Imam Basri, kata Imam Hasan Basri, la dinalahu, orang yang seperti itu tidak punya agama. Nauzubillah ya. Jadi orang yang tidak mampu menahan dirinya dari berbuat maksiat, orang yang malas dalam beribadah, orang yang tidak sabar dengan celaan-celaan manusia lain, maka dia termasuk la dinalahu. Ya, tidak ada agama dalam diri dia. Luar biasa, bahaya ini. Terus yang ketiga, waman la wara'alahu, barang siapa yang tidak wara'. Ingat wara'. Apa? Imam An-Nawawi di sini menjelaskan anil maharim wasyubuhat. Orang yang tidak mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan dari hal-hal yang subhat, yang membuat ragu-ragu, yang subhat, yang enggak jelas ini halal apa haram. Ingat, rumusnya agama kita mengajarkan ketika kita bertemu dengan yang ragu-ragu, yang subhat, maka agama menyuruh jauhkan, jauhi, jangan dilakukan, jangan dimakan, jangan dieksekusi, tinggalkan kalau itu sebuah keraguan-raguan. Agama mengajarkan seperti itu. Nah, siapa orang yang tidak memiliki sifat wara'? La zulfalahu, ay la martabatan lahu indallah wala qurbata lahu minallahi ta'ala. Orang yang tidak dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, tidak dapat menjaga diri dari hal-hal yang subhat, kata Imam Hasan Basri, maka orang tersebut la zulfalahu. Apa itu la zulfalahu? Dia tidak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam An-Nawawi menyampaikan tidak ada kedekatan dengan Allah, artinya apa? Dia itu tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Dan dia tidak ada hal-hal yang membuat Allah ridho atas orang itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari yang haram, menghindarkan dirinya dari yang subhat, yang membuat ragu-ragu, maka itu bukti bahwa dia tidak dekat kepada Allah, jauh dari Allah, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ulang sekali lagi bahwa Imam An-Nawawi di sini menjelaskan sangat detail siapa-siapa yang memang la adabalahu, yang tidak punya adab, terus siapa-siapa yang tidak memiliki agama, dan siapa-siapa yang tidak memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf jika ada yang salah. Allahu a'lam bishawab. Jika ada yang tidak berkenan, saya juga minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.